Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BSI, perkenalkan saya Soraya Larasati yang akan menemani teman-teman dalam Level Up Talk. Nah, sesuai dengan namanya, kita akan berbincang-bincang seru mengenai kita sebagai generasi muda untuk bisa level up dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan tentunya topik yang akan kita bahas dalam Level Up Talk kali ini sangat menginspirasi menurut saya ya. Muda mendunia. Muda bukan hanya sekedar di usia, tapi juga dalam segi usaha. Dan tentunya topik kali ini nggak akan sempurna kalau kita nggak mengundang bintang tamu yang spesial dong. Kita kehadiran bintang tamu yang spesial tentunya hari ini ada Bapak Heri Gunardi selaku Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang berhasil membuat Bank Syariah Indonesia, bank yang masih dengan usia sangat muda, mampu melebarkan sayapnya dengan go global. Wow, tepuk tangan dong tentunya. Dan tidak ketinggalan, kita juga kehadiran salah satu talenta muda Indonesia yang berbakat, berprestasi dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Putri Aryani. Langsung saja kita sapa mereka ya. Apa kabar Bapak Heri Gunardi? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah tetap semangat dan Semangat. wah kayaknya seger banget ya. Mudah sekali nih kayaknya semangatnya nih menebarkan inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman yang nonton. Putri Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya ngefans banget sama Putri dari pertama, dari masih usia yang cilik tuh udah masa berprestasi. sih? Ternyata memang wah keren banget deh, menginspirasi sekali ya untuk prestasi-prestasinya dan juga sangat manis banget nih dengan keluarganya gitu kan, sangat harmonis. Gitu. Gimana kabarnya Put? Alhamdulillah baik banget. Dan sekarang nih kesibukannya ngapain aja nih Put nih? Oh yang pasti Putri sekarang alhamdulillah sedang mempersiapkan juga untuk AGT dan juga Putri membangun stamina dan fisik Putri dengan cara menghadiri alhamdulillah Putri banyak acara sekarang. Ya. Dan yang pasti juga Putri tetap sekolah online. Wow. Jadi bukan sekolah yang homeschooling tapi Putri sekolah di SMK itu secara online sekarang. Oh luar biasa ya, jadi tetap ya pendidikan penting, prestasi juga tetap dikejar gitu kan ya. Dan Exactly. mudah-mudahan nanti di AGT tuh bisa berhasil ya dan bisa membawa nama harum Indonesia. Amin, amin. Senang banget loh Pak kehadirannya Bapak di sini. Saya akhirnya bisa ketemu in person dan teman-teman juga pasti senang banget bisa melihat Bapak langsung di sini ya. Nah Pak, mungkin masih banyak nih teman-teman sahabat BSI yang kebetulan kan kebanyakan anak muda juga nih Pak ya. Yang belum memahami sepenuhnya mengenai perbedaan antara bank syariah terus dengan bank konvensional itu seperti apa? Sebenarnya apa sih tuh bank syariah Pak? Biar teman-teman dan sahabat-sahabat BSI di rumah tuh lebih paham lagi gitu Pak, lebih yakin lagi. Oke. Pertama tentunya saya mau apresiasi dulu bahwa hampir 40% sekarang nasabah BSI itu adalah para milenial. Milenial. 40% ya. Nah, apa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Adalah bisnis model gitu ya. Bisnis model kalau di perbankan syariah itu tidak membiayai objek-objek yang bersifat haram yang dilarang oleh agama. Kemudian yang bersifat spekulasi, judi dan seterusnya. Kalau di bank konven itu semua boleh dibiayai, ya. Tidak ada pengecualian. Kemudian di bank syariah yang berikutnya adalah ada akad ya. Akad itu dan juga bisnis modelnya berdasarkan fikih dan hadis ya. Sebenarnya di konven tidak. Di sisi lain di perbankan konvensional itu mengenal term yang namanya interest atau bunga. Nah, bisnis model kita di perbankan syariah itu modelnya adalah jual beli ya. Dan juga yang kedua adalah bagi hasil. Nah, ini yang membedakan antara perbankan syariah dan konven. Tapi yang lebih menarik lagi, kalau di kita ini membayar zakat gitu ya. Jadi pendapatan BSI contohnya sebelum dipotong pajak usaha atau pajak korporasi itu ada 2,5% zakat. Sementara di bank konvensional itu nggak ada zakat gitu. Mereka hanya dipotong pajak korporasi. Nah, zakat ini luar biasa powerful karena jumlahnya cukup besar. Tahun lalu kami mengumpulkan zakat sekitar 175 miliar. Wow. Tepuk tangan dong buat BSI ya. Dan zakat ini sangat berguna gitu ya. Pertama untuk membantu
para masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk beasiswa, untuk community development, ya, membangun masjid, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ujungnya kembali lagi, inilah berkahnya Bank Syariah. Kita berusaha dan zakat ini bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Kira-kira itu perbedaannya. Jadi banyak manfaatnya gitu ya, Manfaatnya. selain membantu juga, tapi ujung-ujungnya bermanfaat lagi, balik lagi ke masyarakat Kembali lagi lagi. masyarakat. Jadi kalau bahasa terangnya itu next step-nya adalah marilah berbondong-bondong berbank dengan Bank Syariah, karena kembali lagi untuk masyarakat. Betul sekali. Marilah berbondong-bondong tuh ya ke Bank Syariah tuh. Jadi bisa dari awalnya dari akadnya sudah berbeda, tujuannya juga yang halal semua diutamakan. Jadi ada syaratnya ya pastinya yang aman gitu ya. Terus begitu juga zakatnya dipikirkan juga. Betul. Jadi itulah bedanya ya, syariah dengan konvensional. Nah, mungkin buat sahabat-sahabat BS ini untuk semakin yakin lagi nih untuk bisa berbondong-bondong ke Bank Syariah biar makin besar zakatnya tiap tahun ya Pak ya. Berbondong-bondong nggak hanya datang tapi jadi nasabah. Betul. Buka rekening gitu. Buka rekening, berinvestasi Iya, kayak juga. Putri nih Pak, udah Iya, buka rekening. Putri udah buka rekening. Iya. Itu dia tuh, ya aku mau Luar tanyain biasa. juga nih ke Putri nih, sebagai generasi muda perwakilan dari Iya, sahabat iya, BS yang alright. generasi muda nih. Menurut Putri sendiri nih ya, mengenai BSI itu pendapatnya apa sih? Putri senang banget adanya BSI karena BSI ini bukan hanya sebagai sahabat finansial, tapi juga sebagai sahabat sosial dan spiritual. Iya bener banget. Itu sesuai ya dengan tagline-nya juga ya. Finansial, spiritual, sosial. Sosial. Jadi komplit gitu ya. Nah kalau Komplit yang banget. buat Putri yang ngena banget, yang benar-benar kepake banget dari sahabat finansial, spiritual dan sosial, yang buat Putri cocok banget yang mana nih? di antara? Semuanya, but mostly kan Putri itu pakainya BSI Mobile karena sering pergi-pergi. Betul. Dan menurut Putri itu yang paling kepake adalah jadwal sholat dan Wis. kiblat karena kan di sana juga ada ini masjid terdekat di mana gitu. Iya. Karena kan kadang kita kalau di luar kota kita nggak tahu nih masjid ada di mana, atau yang paling penting tuh kita nggak tahu kiblatnya dan kapan nih zuhurnya, kapan nih asarnya, kapan nih maghribnya, isya, subuh segala macam. Itu di aplikasinya BSI Mobile udah lengkap semuanya. Jadi Putri udah nggak khawatir lagi, dan dia ada. Kemarin Putri sempat ngulik-ngulik juga tuh aplikasinya. Iya. Dan itu dia ada yang namanya Asmaul Husna, Iya. ada Juz Amma. Jadi Putri bisa sekalian sambil Ngaji ya. Iya, sambil ngaji, sambil ngafalin Asmaul Husna juga kayak begitu. Luar biasa banget ya, sangat membantu banget tuh Pak buat Iya. mungkin Iya. yang sekarang kayak orang udah jarang banget di rumah gitu Iya, kan, yang pergi-pergi mau mungkin kayak Putri ada kerjaan keluar kota atau bahkan keluar negeri. Nah Pak, Makanya BSI itu bestie banget. Besti bener. Bestie. Bener ya, Besti kependekan dari BST. Besti bisa juga ya. Bisa dong. Bisa Pak. Oke, nah Pak, mungkin dari BSI kan bisa dibilang sekarang bank syariah yang modern ya Pak Iya, ya. iya. Apa yang mungkin BSI sudah lakukan untuk anak-anak muda nih seperti Putri, mungkin seperti saya juga ya. Semakin level up khususnya untuk dalam hal berkarya. Mungkin inovasi-inovasi yang sudah BSI berikan kira-kira apa aja tuh Pak? Yang pertama mungkin dari sisi produk ya. Kita punya produk unggulan di BSI yang namanya Gria Si Muda. Oh iya. Khusus ini untuk yang milenial, Si Masih Muda. milenial. Gria Si Muda. Apa yang membedakan Gria Si Muda ini dengan produk bank syariah yang lain atau KPR di bank konvensional? Tenornya panjang, bisa sampai 30 tahun. Dan yang menarik lagi, ini memang betul-betul segmen anak muda. Nah, anak muda bisa mencicil kepemilikan rumah itu dengan model cicilan besar, cicilan bisa di-adjust. Kalau penghasilan masih kecil, cicilannya kecil dulu. Oke. Begitu nanti sedang, naik dikit, dan sampai seterusnya seperti itu. Dan fleksibilitasnya luar biasa. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya namanya Gen Z. Gen Z itu Gen Syariah namanya. Nah, ini adalah memang mengajak anak muda ini tidak hanya keseharian kita dalam aktivitas sebagai anak muda gitu, di rumah ataupun di kuliah ataupun di tempat lain, tapi ini juga mengajak untuk si muda ini, anak muda ini juga memikirkan seperti kegiatan yang bersifat charity atau amal. Jadi boleh muda aktivitasnya sibuk tapi tetap mengingat sedekah seperti itu. Nah, ini adalah gerakan ajakan untuk para si muda ini untuk juga memikirkan tidak hanya dunia tapi juga ada nanti di hari yang lain atau akhirat gitu. Nah, yang berikut kita kan baru merger 1 Februari 2021 yang lalu, dan sekarang ini mungkin baru hampir 2,5 tahun.
tahun pertama, tahun 2021 kita merasa juga perlu merekrut anak muda yang potensial di Bank Syariah Indonesia ini. Kita butuh 25 anak muda untuk menjadi Officer Development Program untuk IT teknologi dan butuh juga 25 anak muda untuk risk management. Nah, kita pengen rekrut anak muda untuk bergabung memperkuat BSI. Nah, apa yang terjadi? Terjadi kita iklannya tidak melalui mass media atau koran atau TV, tapi hanya melalui sosial media milik BSI. Namun yang melamar 20.000 lebih anak muda. Masya Allah. Ya, nah sekarang kita lakukan itu tiap tahun untuk rekrut anak muda-muda untuk berbakti dan juga mengabdi ke BSI ini menjadi ODP, tidak hanya 2021, 2022, dan 2023 kita terus membuka kelas untuk mengundang anak muda terbaik yang memang ingin menjadi bankir syariah. Masya Allah, jadi membuka peluang kesempatan juga ya buat Iya. mereka merasakan dan belajar lebih Iya. besar lagi tentang syariah gitu ya. Nah, di samping itu ada lagi nih program yang dahsyat ya, namanya Talenta Wirausaha. Talenta Nah, wirausaha. Talenta Wirausaha ini khusus bagi anak muda. Tahun 2021 kita berhasil menjaring sekitar hampir 6.000 anak muda di seluruh Indonesia yang saat ini masih kuliah ataupun baru lulus kuliah. Apa yang terjadi adalah kita mencoba menawarkan kalau anak muda ini punya program-program untuk pengembangan bisnis mereka. Bisa startup, bisa warung, bisa dagang, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini, Talenta Wirausaha ini dari 5.000-an lebih tadi, kita berhasil merekrut 500 yang memang punya proposal usaha. Nah, dari 500 ini kita training mereka, kita kasih pendidikan, karena BSI sekarang punya UMKM Center ya, di beberapa kota, di kota-kota besar di Indonesia. Dan dari yang sudah di training ini akan diadu bisnis model ataupun proposal bisnis yang bagus. Mereka present ya di depan juri-juri. Nanti para pemenang ini nanti ada kategori yang memang usaha sudah jalan, ada yang memang akan punya usaha, ataupun memang ada yang memang baru memulai untuk usaha dan sebagainya. Yang menang ini kita berikan hadiah berupa pembiayaan juga. Dia punya akses untuk pembiayaan BSI KUR Syariah. Ataupun memang yang belum bankable, kita berikan seed capital namanya dari BSI Maslahat. Ini adalah bantuan yang sifatnya ringan dan tidak mengikat ya. Mereka bisa kembalikan dan nanti bisa dipakai oleh calon-calon pemenang yang lain. Nah, tahun 2002 nanti pemenangnya akan ada di 2023. Ini yang khusus untuk anak muda yang memang kita jalankan saat ini. Luar biasa, sangat mendukung sekali ya, Iya. mensupport banget buat anak-anak muda untuk terus berkarya dan juga yang pastinya memperkenalkan dengan cara syariah yang baik dari Iya. BSI. Masya Iya. Allah, keren banget loh Pak, luar biasa. Bikin anak-anak muda biar bisa menggali lagi potensi kreativitas Betul, mereka, biar betul. bisa membangkitkan Indonesia juga pastinya. Iya. Nah, mungkin saya beralih ke Putri nih. Putri Yes. kan sebagai generasi muda juga. Tadi kita udah mendengar ya inovasi-inovasi yang BSI berikan untuk bisa membuat anak-anak muda tuh lebih level up. Iya. Nah, kalau untuk Putri sendiri nih, mungkin apa sih rahasianya bikin Putri bisa terus level up dalam berkarya? Putri kan dari kecil sudah berprestasi kan. Alhamdulillah. Dan insya Allah mungkin masih terus sampai nanti gitu Ini kan. baru awal. Iya, betul. Gimana kira-kira? Mungkin ada rahasia atau tips buat sahabat-sahabat BSI untuk bisa level up dalam berkarya? Yang paling utama kalau buat Putri itu konsisten. Ya. Ya, karena kita memulai itu mudah, Mm-mm. yang sulit itu konsisten. Ya. Dan gimana caranya kita bisa konsisten? Itu harus sesuai sama passion yang kita mau gitu. Dan musik adalah passionnya Putri. I know since I was kid that music itu adalah my life. Music is my life and my world. Dan Putri akhirnya fokus di sana. Oh ya, fokus itu juga paling penting untuk level up. And then jangan cepat puas. Iya, betul sekali ya. Terus juga selain itu kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Setuju banget. Jadi Apalagi kalau kita mulai kayak misalnya mau bikin nulis lagu atau kita mau upload karya kita di social media, jangan mikirin gimana nanti bagus nggak atau gimana. Karena kalau kita kebanyakan mikir begitu, lama-lama kita nggak jadi.
Tuh nggak akan mulai. Nggak jadi, nggak dimulai-mulai mau nguploadnya, bener kan Pak? Benar. Takut sama diri sendiri Iya, gitu ya. Padahal betul mungkin nggak banget. perlu ditakutin. Jadi Iya. berarti yang pertama itu sebenarnya temuin passion kita dulu di mana ya. Jadi kita Find your passion. iya, memberanikan diri untuk berkreasi Yeah, gitu kan. and then Sosial media atau apa. Do what you like, do what you love. Ubah insecure jadi bersyukur. Yes, itu quotes of the day ya kayaknya. Quote of the day. Bener banget, berubah insecure jadi bersyukur. Banyak banget pengusaha muda juga gitu ya Pak, Gitu. rata-rata ya. Banyak yang takut Iya. gagal, namanya juga bisnis ya. Yes, dan yang paling penting kita bisa level up bersama BSI. Yes, Iya. BSI. BSI our bestie ya. Iya. Bener banget ya, Yang sesuai. pasti itu bagi anak muda itu berani mencoba. Ya, Betul. Nih, Setuju. kalau nggak pernah mencoba kan kita nggak tahu kita Benar. sukses atau gagal. Ya. Iya. Dan kalau gagal, kita evaluasi kenapa kita gagal gitu, agar nanti yang kedepannya tidak gagal lagi kan. Yes. Nah, Tapi kalau nggak 100% pernah agree. mencoba ya kita nggak tahu. Betul, kita Yes, harus setuju coba. banget. Iya. Gagal berhasil itu urusan nanti, mending Iya. coba aja dulu Iya. gitu. Nah, mungkin balik lagi nih, pas banget sama tadi pembahasan mengenai mencoba gitu ya Iya. untuk anak-anak muda. Kira-kira gimana nih Pak untuk strategi BSI untuk meningkatkan literasi bank syariah kepada anak Iya. muda nih Pak? Kita mengerti ya bahwa Indonesia ini negara besar ya, penduduk 265 juta lebih, Muslim population di Indonesia ini hampir 220 juta, kemudian sebagian besar juga adalah para anak muda gitu ya. Dan by history di Indonesia ini belum ada bank syariah yang besar ya di Indonesia. Baru BSI ini yang menjadi pionir sebuah bank syariah yang besar, yang modern, inklusif, dan universal. Nah, kita ingin sekali mengajak ya para anak muda ini bahwa mengerti bahwa sebetulnya bank syariah itu juga bisa ya memberikan produk dan layanan yang kompetitif ya sama dengan bank-bank yang lain gitu. Nah, untuk itu memang perlu kita melakukan edukasi dan sosialisasi. Cara yang pertama adalah melalui kampus ya. Jadi BSI saat ini bekerja sama dengan kampus-kampus besar seperti UI, IPB, kemudian Unpad, Universitas di Brawijaya, Muhammadiyah di Malang dan seterusnya. Ini adalah bagian dari kita mengedukasi para mahasiswa. Dan polanya adalah kita membuat kurikulum. Jadi ada satu semester itu mahasiswa belajar tentang ekonomi dan keuangan syariah. Itu salah satu. Nah, salah duanya adalah kami juga melihat sekarang perkembangan ya di kampus-kampus besar itu memang kayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada jurusan ekonomi syariah gitu. Jadi menarik juga. Udah ada ininya ya. Ya, ada spesialisasinya. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita punya program ya, tadi sosial media. BSI itu punya Instagram, punya YouTube, ya. kemudian punya Facebook dan seterusnya. Ini terus menerus ya, program ini kita lakukan untuk gimana semassal mungkin, semasif mungkin para anak muda ini juga engage gitu dengan BSI. Dan program-program kita, cara kita mempersonifikasi BSI ini, contohnya misalnya logo. Logo BSI itu pemilihan warna itu adalah warna milenial ya. Kalau lihat warna hijaunya, ya kan? Colorful Kalau gitu ya. warna hijaunya itu lain gitu. Iya. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya Bank Syariah. Dan kita juga sangat mengembrace para milenial untuk juga berbank dengan BSI. Buktinya adalah program-program iklan kita, TVC kita. Jadi kalau Soraya lihat iklan-iklan kita sekarang itu para bintangnya seumur-umur Putri yang banyak ini. Para milenial. Buat BSI anak muda ini adalah penerus generasi. Benar. Makanya Ya. sosial banget tadi Putri bilang kan. BSI itu emang sahabat sosial banget. Programnya semuanya sosial dan relate sama anak-anak Iya. Anak muda. muda ya. Betul. Jadi memang lebih menarik ya. Menarik, Jadi menarik. berbeda dengan yang pada umumnya. Bikin kita tuh jadi yang memang Iya. sekarang kan sosial media mayoritas juga yang Iya. milenial dan Iya. Gen Z gitu. Jadi Gen Z saya ada satu biar kenal. cerita, anak muda. Dulu bekerja di salah satu legacy yang peserta merger. Setelah BSI merger menjadi Bank Syariah Indonesia merger, ya peserta merger tadi,
Namuda ini mau balik lagi kerja. Iya. Saya kan heran gitu, ngapain balik lagi, kan udah keluar. Dia bilang, apa bedanya yang dulu sama yang sekarang? Gitu. Dia bilang BSI ini lebih cool gitu. Oh. Cool itu gimana ya? Lebih Anak keren, muda. sesuai, Lebih keren. lebih sesuai, lebih keren, Lebih asik gitu ya. Benar. Iya. Karena memang kalau orang bekerja kan perlu kita tuh suka dulu sama kayak Putri kan, lebih passion Ya, dulu, bener. lebih nyaman, jadi dia balik lagi. Dan juga Iya. bikin kita comfortable, lebih nyaman, Yes. betul. Iya. Comfort zone-nya di situ. Seperti Yes, itu. betul sekali. Ya. Dan emang ruangan-ruangan di BSI ini nyaman-nyaman juga. Ya. Bener banget ya. Ya, Soalnya ya. Putri sempat keliling Pak, terus Ya. wah ini enak-enak semua ruangannya, mana air zam-zamnya banyak, jadi Putri suka. Ini ada di meja. Iya, Bang. Bener, ada air zam-zam di pikiran Ada ya. kurma, ada Ada kurma. Iya, ada kurma. kurma, bener-bener kayak bukan Lagi kayak lagi ini umroh. kan air zam-zam dan kurma itu bagus untuk kesehatan. Betul. Jadi Iya. BSI juga merhatiin kesehatan. Iya. Yes, betul. Kita tetap fit. Yes, Put, aku mau nanya juga nih, kan Ya. balik lagi, Putri kan tadi kan udah ngebahas mengenai BSI kan sangat mendukung keseharian Putri ya, sebagai sahabat Iya. spiritual, finansial, dan juga sosial. Nah, kira-kira nih untuk Putri yang sangat padat dan mobile gitu ya, layanan BSI yang paling sering Putri gunakan tuh apa sih? Selain tadi kan jadwal sholat udah ya di gitu. app-nya tuh BSI Mobile. Yes, ya. di apps-nya yang itu kan praktis banget ya, bisa di mana aja dipakai gitu. Iya. Selain itu juga biasanya pakai yang Putri itu emang suka otak-atik ya orangnya. Iya. Dan emang di handphone Putri ini alhamdulillah sekarang BSI juga udah mulai accessible juga untuk Putri. Karena mungkin juga Putri udah memperbarui aplikasinya Putri sendiri buat screen reader, jadi juga lebih akses lagi. Putri biasanya buat itu rekening, Ya. ngecek-ngecek ya kan. Terus ada ini layanan berbagi juga kalau Betul. yang apa tuh namanya, infak. Ziswaf ya. Ya, Ziswa, Ziswa. infak, Betul. sedekah, Infak, wakaf. zakat. Setiap mau transfer pasti diingetin mau nggak gitu. Iya. Melakukan Jadi zakat, tetap sedekah gitu. kita meskipun dalam kesibukan apapun jadi Ingat nggak untuk lupa. berbagi, Iya, benar. bener banget. Makanya selain untuk perbankan, pastinya juga BSI Mobile itu bisa untuk yang lain-lain juga, untuk tadi itu spiritualnya dapat, socialnya dapat, financialnya juga dapat. Finansialnya juga bisa banget nih buat kayak ibu-ibu muda kayak saya ya gitu kan, suka investasi tabungan emas. Iya ya, ada atau emasnya apa. juga. Semua tuh ada lah pokoknya, kita bisa lengkap. nyisihin uang jajan bulanan buat apa, buat pulang sekolah anak pun langsung bayar tuh Lengkap enak banget. lengkap banget gitu. Jadi memang sangat berguna banget ya buat Putri ya untuk Iya. keseharian, dan saya juga pribadi Kapan aja dan pengguna. di mana aja bisa pakai. Betul sekali. Nah, mungkin dari Pak Heri Gunadi sendiri Iya. mungkin ingin menambahkan kira-kira kepada sahabat BSI mengenai BSI Mobile mungkin Pak. Iya. Oh, dari tadi kan kita Oke. benar-benar personal Iya. opinion gitu Ya, dari kita personal ya. experience lah Iya, dari kita. Ya, BSI Mobile ini adalah salah satu delivery channel yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Ya, BSI Mobile ini memang value proposition-nya kita buat adalah sebagai sahabat financial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Financial di sini maksudnya adalah bisa melakukan transaksi, misalnya transfer, overbooking, ataupun top up, ya, atau bayar-bayar tagihan dan lain sebagainya. Ini adalah memang transaksi keuangan yang bisa dilakukan oleh para usernya, para pengguna. Kemudian yang sosial tadi juga memang kita sediakan untuk Ziswaf ya. Nah, kita bisa membayangkan bahwa angka ya yang terkumpul, dana yang terkumpul dari Ziswaf ini melalui BSI Mobile itu luar biasa besar. Lebih dari puluhan miliar dalam satu bulan ya. Karena memang si pengguna BSI Mobile atau nasabah kita memang hatinya baik gitu ya, mau berdharma ataupun juga bersedekah ya dalam setiap transaksi. Nah, yang spiritual ini memang penting. Tadi Putri juga udah sampaikan bahwa bisa melihat arah kiblat, satu device ya bisa untuk semua gitu. Gak ada iklan juga. Ya, dan nggak ada iklan ya. Benar-benar. Nggak ada iklan di situ. Jadi praktis satu aplikasi Iya, aja ya. Sambil praktis, ngecek ya. saldo juga Pak ya. Ya, betul. Ngecek, ya. Dan bisa juga. Nah, saya kan senang olahraga ya. Ya. Kalau pagi itu kan, kalau olahraga kan nggak mungkin bawa dompet gitu, dan Ya, bawa kartu oh iya juga. benar. Benar-benar. Bawanya handphone aja, Ya. ya, bawa handphone. Jadi kalau nanti selesai olahraga mampir ke Jajanan gitu jajanan ya. atau gimana bisa pakai QRIS. Betul. Iya, Nih, ada QRIS. juga. Ada Ya, juga. ya
Jadi sebenarnya sekarang lebih simpel, nggak perlu lagi bawa Nggak bawa kartu, uang nggak gitu. perlu bawa uang tunai, nggak perlu bawa dompet gitu ya, bawa aja mobile bankingnya. Iya Pak, kebetulan Iya. Putri juga pakainya e-money Pak, pakainya mobile banking. Iya. Bukan pakai uang beneran, nggak kelihatan Pak uang beneran soalnya Pak. Kalau Iya. di pakai banking kan dia Iya. Putri nggak bisa dibohongin. Iya. Iya kan, Benar, Pak? benar. Jadi Biasa. membantu juga nih untuk Putri Pak. Jadi Sekarang QRIS, semana-mana juga QRIS udah itu aman. bisa di mana-mana ya, dan memudahkan kita untuk simple kan mau traveling atau betul. jalan kemana-mana bawanya cuma mobile. Jadi kalau lupa bawa dompet nggak masalah. Nggak masalah bisa Selalu pakai kalau QRIS. tanya di restoran QRIS, ataupun ya. di toko gitu bisa QRIS. Oh bisa, gitu. Bisa. Jadi aman gitu. Sekarang pasar tradisional aja udah ada Bisa, Pak. Mau beli bisa. ikan, beli sayur, Iya, terus semua udah iya, pakai QRIS. Jadi iya. memang sangat memudahkan sekali ya Betul. kalau memang satu aplikasi semuanya sudah ada Aha. gitu. Iya. Pokoknya asik banget. Asik Asik banget. banget. Nah, Relate. aku balik lagi ke Putri sebentar Ya. ya Pak ya. Nah, Putri ini dengar-dengar Masya Allah nih ya sahabat BSI, udah buka tabungan haji Alhamdulillah untuk udah. papa dan mamanya. Alhamdulillah, Masya karena dari Allah. dulu emang Putri Benar. cita-citanya adalah menghajikan orang tua. Nah, Putri ada yang mau ditanyakan mungkin ada Bapak Heri di sini Ah, mengenai iya. tabungan haji gitu. Gini nih, seperti Pak. apa? Gini nih Pak Heri, kan sekarang waktu tunggu haji tuh sampai puluhan tahun ya. Mm-mm. Kira-kira BSI ada program gak nih buat anak muda yang mau naik haji? Iya, pasti kan kita di BSI punya program tabungan haji. Ya. Jadi saya menghimbau kepada anak muda, mulai dari sejak usia muda atau usia dini mulai menabung, menabungkan agar Perlu banget tuh. tabungan ini kalau sekaligus kan membayar kan berat ya gitu ya. Benar. Kalau nabung kan nyicil ya, installment. Jadi lamanya seperti pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Ya. kan. Yes. Nah ini penting ya, sambil juga menunggu waktu tunggu tadi gitu. Jadi pada saat waktu tunggunya datang kita uang udah cukup gitu ya. Jadi memang spirit menabung itu baik ya untuk kita melakukan di BSI untuk rencana naik haji. Atau umroh juga bisa. Umroh juga bisa. Kalau misalnya belum kesempatan untuk naik haji masih lama ya bisa dipakai tabungannya untuk umroh gitu. Umroh kan haji kecil lah gitu ya. Benar. Belajar. Bisa. Tiap tahun juga bisa Iya, ya Pak. bisa Insya Allah, dilakukan. Kalau ada Oke, rezeki. ayo aja. Iya. Anytime bisa ke sana, kecuali saat musim haji. Betul. Iya, nggak bisa dong Pak. Nah Putri kenapa nih punya ketertarikan untuk bikinin tabungan haji dari Putri kan masih usianya belia banget ya. Iya. Baru mau 18, baru masih 17 Masih tahun 17 berarti tahun. sekarang. Iya. 18 masih lama. Iya, 18-nya masih akhir tahun katanya nih Iya, dengar-dengar masih tadi lama ya. banget, iya. Masih akhir tahun nanti. Paham. Terpikirkan untuk bikin tabungan haji itu kenapa tuh Put? Nah itu tadi, karena kan waktu tunggu haji itu sekarang puluhan tahun. Betul. Selagi Putri masih sehat, selagi masih muda, dan selagi Putri Masih kepikiran juga. Dan emang dari kecil itu udah dari lama banget Putri kepengen, kenapa enggak? Iya betul. Kenapa nggak dimulai dari sekarang ya, Ya, gitu. betul banget. Jadi kalau sahabat Besi ada rezeki lebih daripada duitnya buat jajan-jajan terus kan ya, boleh ya disisihin buat tabungan haji gitu. Kayak Putri tuh bisa buat papa dan mamanya juga. Mungkin nanti buat Putri sendiri juga bisa ya kalau ada tambahan rezeki lagi nantinya ya. Alhamdulillah kita udah bertiga. Oh, udah langsung bertiga, Masya Allah. Tepuk tangan dong ya. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan disegerakan ya. Alhamdulillah. Disegerakan ya. Iya. Amin. Nah, aku juga balik lagi nih ke Pak Heri. Iya, iya, Pak Heri, silakan. aku mau nanya nih, gimana cara para talenta muda, tanggapannya Pak Heri mengenai Iya, talenta muda seperti Putri gitu ya, yang sangat berprestasi dan tampil di pentas global gitu Iya, Pak. iya. Menurut Bapak tanggapannya tuh seperti apa? Sekarang banyak banget yang seperti itu dan Betul. salah satunya yang menginspirasi banget menurut Iya. saya Putri Aryani gitu. Iya. Thank you. Pertama tentunya senang ya dan bangga juga kalau ada talenta-talenta muda dari Indonesia tidak hanya berprestasi di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena memang itu baik ya untuk negara, untuk bangsa, untuk masyarakat. Apalagi Putri sekarang jadi ambasadornya BSI. Baik juga untuk BSI. Benar, kan, gitu. benar. Terima kasih Bawa Bapak image yang sudah baik. Image yang baik terima dong. kasih sudah memberikan kepercayaan. Iya, Putri terima jadi sama-sama. BSI. Nah, jadi ya, tanggapan saya makin banyak anak muda kita yang bisa mentas di tingkat global, itu akan mengharumkan nama bangsa, nama negara, dan Indonesia makin terangkat derajatnya di dunia internasional. Itu tanggapannya. Jadi luar biasa. Kadang-kadang Iya. memang perlu ada pencetusnya dulu ya, Iya. Pak ya. Orang kan kadang-kadang perlu ada inspirasi gitu Betul. pas melihat, oh iya ya ternyata ada bakat Iya. yang bisa membawa nama baik Indonesia di Betul. luar. Kenapa yang sekarang mungkin masih nggak percaya diri, Betul. nggak berani tampil tuh nggak mau juga. Putri gitu. modalnya kemarin berangkat cuma bismillah aja.
Bismillah. Masya Allah. Tapi Putri memang sudah punya niatan untuk ikut AGT sudah lama atau memang Udah apply dari 2018, Ya. cuma 2018 itu no response. Dan alhamdulillah kemarin akhir 2022 itu dapat invitation untuk ke sana dari AGT-nya langsung. dari AGT? Tapi langsung? meskipun invitation dia tetap sama jalurnya sama-sama yang lain-lain, audisinya sama, tapi lewat online. Lewat Interviewnya banyak, ngirim video segala macam, pokoknya sama. Cuma bedanya dia di-invite sama di AGT. invite. Jadi memang ada waktu yang tepat mungkin ya Put ya pada saat ini. Putri baru berpikir di-invite. sekarang mungkin dulu 2018 Allah bilang Putri belum siap. Ya, Dan mungkin Allah bilang ya sekarang siapnya gitu. ya betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya gagal, hanya yang ada itu sukses yang tertunda. Wow, luar Yes, biasa. betul sekali. Jadi saya mau nambahin lagi ya, benar. kembali ke tadi ke kancah global itu. Itu sebenarnya sama filosofinya dengan BSI juga. Ya. BSI ini kan muda ya, Iya, baru 2 tahun setengah itu kan muda. betul 2021 1 tadi ya bulan baru. Februari. Bahkan kita usianya belum genap setahun waktu itu, kita sudah berani tampil di kancah global. Ya. Apply untuk buka cabang di Dubai. Hmm. Ya, kan orang mikir, oh baru setahun kok berani buka cabang Ya, di ya, Dubai. Ini keberanian yang luar biasa dan alhamdulillah kita berhasil dan sukses gitu. Sama dengan Putri juga. Kan? Berani, berkompetisi, bersaing, yang percaya diri Percaya gitu. diri. Karena kita punya kelebihan ya, dan kita gunakan kelebihan kita untuk hal yang positif. Yes, yang penting yakin dan ada usahanya juga, tinggal Allah yang menuntunnya Iya. ya. Yang pasti doa itu penting. Dipermudah. Iya. Betul sekali. Nah, mungkin dari Putri sendiri, tadi kan Pak Heri sudah memberikan tanggapan. Kalau dari Putri sendiri gimana nih? Ada yang ingin tanyakan sama Pak Heri mengenai kolaborasinya dengan BSI ini. Luar biasa loh, keren Aduh. banget. Bisa menginspirasi anak-anak muda nih soalnya nih. Putri tuh penasaran alasan kenapa Putri yang dipilih sebagai brand ambassador-nya BSI. Kenapa tuh Pak? Wow, pertanyaannya Langsung to the point Pak orangnya berarti ya. gampang, jawabannya susah. Jawabannya susah. Benar. Iya, selalu jawabannya susah. Tapi Iya. by the way kita senang ya. Iya. Artinya antara Putri dan BSI itu ada kesamaan. Iya. Ya. Pertama sama-sama muda. Benar. Ya, Betul. usia masih Betul. 17 tahun, BSI belum genap 3 tahun. Iya. Sama-sama muda. Masih balita ya itu Ya, kemudian kedua Baptisan dari sisi dari- filosofi. Putri tadi bilang merubah Ubah insecure jadi insecure menjadi bersyukur, Ya. ya kan? Yes. Bank Syariah itu juga begitu. Dulu Bank Syariah itu dianggap bank yang lamban gitu servisnya, produknya tidak bersaing gitu ya. Kita ingin membuktikan bahwa ya insecure juga kan, dan kita juga bersyukur menjadi bank yang sekarang modern, digemari oleh banyak nasabah dan brandingnya bagus. Ya. Dan jadi omongan kan gitu ya, maksudnya omongan yang baik, yang positif gitu kan. Positive. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami melihat bahwa BSI ini menjadi bank syariah yang inklusif, universal, That's the point. ya kan? Yes. Dan Putri juga begitu. Ya, Putri itu dalam hal memilih-milih teman itu kan dia siapa aja akan jadi temannya. Betul. Ya, Kemudian- aja gaskan aja Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara berpikir ya. Putri menguasai bahasa asing, bahasa Inggris. Alhamdulillah. Itu adalah modal untuk menuju go global dan lain sebagainya. Jadi kalau saya baca nanti sampai maghrib nggak selesai, Oh, persamaannya banyak gitu kan. Terlalu banyak Tapi BSI, kemiripan ya. BSI open nggak sih Pak untuk terbuka nggak untuk berkolaborasi juga dengan yang lainnya? Oh ya, kita bank yang universal sifatnya sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Satu lagi, Putri itu, saya juga kemarin kagum ya. Yang saya tahu Putri itu hanya bisa nyanyi. Waktu acara kita pisah sambut, ada manajemen baru, ada yang berakhir atau pensiun, ada yang baru datang, mengaji. Masya Allah. Suaranya merdu. Suaranya Amin. merdu. Nah, ini adalah syariah. Kesehariannya Putri juga syariah. Cara berpakaiannya, Iya. cara bersikapnya, jadi udah cocok lah gitu. Semuanya Jadi ya, bisa udah dari- komplit ya, attitude-nya Iya. semua. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan penggambaran sebagai brand ambasadornya dari Bank Syariah Betul. Indonesia. Tapi Putri juga senang dan bangga banget bisa menjadi brand ambassador-nya Bank Syariah Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah. Amin, amin, Amin. ya rabbal Ya, alamin. terima kasih Putri. Oke, terima kasih juga buat Pak Iya. Heri Gunardi. Dari tadi kita udah ngobrol seru Betul. banget. Seru banget, ya. Betul. Dan juga sama Putri juga yang sangat menurut saya memotivasi dan menginspirasi ya Iya. buat Thank generasi-generasi you. muda sahabat-sahabat BSI untuk jangan takut untuk berprestasi dan Iya. mencoba
mencari passion ya. Jadi menggali terus mengembangkan potensi dari diri kita biar akhirnya bisa menjadi Level up. yes, Level up. Yes. Jadi naik Jadi kelas naik terus, terus, naik naik kelas. terus. Ya. Naik Karena itu kelas harus terus. diusahakan sendiri, nggak bisa Iya. dibantu sama siapapun Luar gitu biasa. kan ya. Nggak berasa kalau kita sudah sampai di penghujung acara, banyak banget hal yang bisa kita pelajari dan kita Iya. ambil ya inspirasinya dari sini. BSI dan juga Putri Aryani sama-sama berusia muda tapi sudah mendunia. Mendunia. Menandakan bahwa Sama sukses itu. itu Amin. tidak harus menunggu tua ya. Masa depan itu adalah milik mereka yang memiliki mimpi, keyakinan, kegigihan dan juga tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat BSI dengan adanya layanan BSI bisa lebih dimudahkan untuk bertransaksi, bisa berinvestasi sebagai sahabat finansial, spiritual dan juga sosial. Kalau begitu, saya Soraya Larasati mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih juga buat Thank Putri you. Aryani di Terima sini. kasih. Senang ya, Sampai bisa ketemu lagi bisa. nanti di acara selanjutnya dari Level Up Talk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.